Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah subscribe channel ini dan tulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Matahari masih tergantung rendah di ufuk ketika Ricky duduk di sebuah warung kecil di tepi desa. Hari itu adalah hari yang ia nantikan sejak lama. Dengan ransel besar di punggungnya, ia menikmati sepiring nasi dan secangkir kopi panas, mencoba mengisi energi sebelum memulai pendakian. Gunung yang akan ia daki terkenal dengan keindahannya yang memukau, namun juga memiliki reputasi angker. Ricky telah mendengar cerita-cerita seram tentang gunung itu dari penduduk desa, tetapi baginya, cerita itu tak lebih dari sekadar dongeng. Suasana di warung pagi itu sepi. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali teriakan ayam jantan dari kejauhan. Ricky menikmati waktu istirahatnya, memikirkan rencana pendakian dan pemandangan indah yang akan ia temui di puncak gunung. Saat ia sibuk melamun, seorang kakek tua yang duduk di bangku sebelah menatapnya dengan tatapan tajam, penuh perhatian. "Kamu mau mendaki, nak?" tanya sang kakek tiba-tiba, suaranya berat namun lembut. Ricky menoleh dan tersenyum sopan. "Iya, kek. Saya mau mendaki gunung," jawabnya. Meski tidak mengenal kakek itu, Ricky merasa ada aura bijak yang terpancar dari wajah keriputnya. Kakek itu mengangguk perlahan, matanya yang sayu menyimpan keprihatinan. "Hati-hati di sana, ya, nak," kata kakek itu dengan nada penuh peringatan. Hutan di gunung itu tidak seperti hutan biasa. Banyak yang bilang tempat itu angker. "Ingat, jangan pernah mengambil apapun dari sana, apalagi sampai memakannya." Ricky hanya tersenyum simpul, menganggap nasihat itu sebagai mitos yang tak perlu dipercaya. Baginya, hutan adalah hutan, tempat untuk menikmati alam, bukan tempat untuk memikirkan hal-hal gaib. Namun, ia tetap menanggapi kakek itu dengan sopan. "Iya, kek. Terima kasih sudah mengingatkan." Meski Ricky meremehkan peringatan tersebut, kakek tua itu tampak masih memandanginya dengan tatapan serius. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin dikatakan, tetapi tidak diucapkan. Ricky menganggap tatapan itu sebagai kekhawatiran seorang tua kepada pemuda yang hendak memasuki hutan, dan ia hanya bisa tersenyum lagi sebelum menghabiskan sisa sarapannya. Ketika Ricky akhirnya berdiri untuk pergi, kakek tua itu menepuk bahunya pelan. "Nak, terkadang alam memiliki aturan yang tak terlihat. Tak semua yang tampak sepele boleh diabaikan. Hutan ini menyimpan rahasia. Pikirkan baik-baik nasihat kakek." Ricky mengangguk dengan setengah hati dan berlalu dari warung itu. Hati dan pikirannya sudah dipenuhi dengan bayangan petualangan yang menantinya. Ia melangkah pergi, meninggalkan kakek tua itu yang terus memandang kepergiannya dengan wajah muram, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Maka dimulailah petualangan Ricky menuju hutan dan gunung yang telah ia impikan, tanpa menyadari bahwa nasihat kakek tua itu adalah peringatan terakhir yang akan ia dengar sebelum memasuki kegelapan hutan yang menyimpan kutukan. Ricky memasuki hutan dengan langkah penuh semangat. Ia menatap pepohonan tinggi yang menjulang, membentuk kanopi alami yang menaungi setiap langkahnya. Cahaya matahari hanya menyelinap sedikit di antara celah-celah daun, memberi suasana teduh namun juga sedikit suram. Udara di dalam hutan terasa lembab dan penuh aroma tanah basah. Kicauan burung sesekali terdengar, bersahut-sahutan dengan suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Ricky merasa sedikit kesepian, tetapi hal itu tak mengurangi antusiasmenya. Ia menikmati setiap langkahnya, membayangkan bagaimana keindahan alam yang akan ia temukan di puncak nanti. Namun, semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin aneh suasananya. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pohon-pohon besar. Meskipun ia tak melihat siapapun di sana, Ricky mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir mungkin hanya imajinasinya saja yang terlalu aktif. Di tengah perjalanannya, ia merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ricky membuka ranselnya dan meneguk air, kemudian duduk di atas batang pohon tumbang yang ada di sampingnya. Matanya memandang berkeliling, menikmati ketenangan hutan. Namun, di balik keheningan itu, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Hutan ini terlalu sunyi, sepi dari suara burung atau hewan lain. Keadaan ini perlahan membuatnya sedikit cemas. Ketika ia sedang memikirkan perasaannya yang aneh itu, tiba-tiba ia melihat seekor ular melintas di depan tendanya.
Ular itu tidak terlalu besar, tetapi cukup panjang, dan melata dengan gerakan lambat. Spontan, Ricky mengambil sebatang kayu dan memukul ular itu hingga tewas. Bagi Ricky, ular adalah bahaya yang harus segera dilenyapkan. Setelah memastikan ular itu mati, Ricky berpikir bahwa ia bisa memanfaatkannya. Dengan sedikit keberanian, ia membersihkan ular itu dan mulai membakarnya di atas api unggun kecil yang ia buat. Dalam pikirannya, daging ular itu bisa menjadi santapan malamnya, menggantikan makanan yang mulai menipis. Lagi pula, ia tidak pernah takut mencoba hal-hal baru, bahkan jika itu berarti makan ular untuk pertama kalinya. Malam pun mulai datang, dan suasana di hutan semakin gelap. Ricky makan daging ular itu dengan tenang, menikmati makanan yang baginya terasa cukup lezat meskipun tidak biasa. Sambil memandang langit malam yang hanya bisa dilihat sepotong-sepotong melalui kanopi pepohonan, Ricky merasakan perasaan puas bercampur bangga karena berhasil memanfaatkan alam dengan baik. Dalam pikirannya, ia membuktikan bahwa ia mampu bertahan dalam kondisi apapun. Namun, di tengah malam yang sepi, bayangan wajah kakek tua di warung kembali terlintas dalam pikirannya. Kata-kata peringatan itu mengganggu sejenak, seakan ada bagian dari dirinya yang merasa bersalah atas apa yang baru saja ia lakukan. Tetapi Ricky segera mengusir pikiran itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah tahayul yang tak berdasar. Ia berbaring di dalam tendanya, mencoba memejamkan mata dan tidur. Namun, di sekelilingnya, hutan itu mulai berbicara. Suara angin yang berhembus, gemerisik dedaunan, dan bisikan samar-samar yang seakan berasal dari dalam kegelapan. Ricky merasa ada sesuatu yang aneh, namun rasa kantuknya mengalahkan kegelisahan itu. Saat ia perlahan terlelap, hutan tetap berjaga, seolah mengawasi tindakannya yang baru saja melanggar aturan yang tak terlihat. Dan di dalam kegelapan hutan yang sunyi, ada sesuatu yang telah terbangun. Pagi itu, Ricky terbangun dengan tubuh yang terasa lemas. Ia membuka matanya perlahan, menyadari bahwa sinar matahari mulai menembus celah-celah pepohonan dan menerangi tendanya. Namun, saat mencoba bangkit, tiba-tiba ia merasakan sakit yang tajam di perutnya. Rasa sakit itu datang tanpa peringatan dan begitu kuat, hingga ia tersungkur kembali, terengah-engah menahan perih. Ricky mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa mungkin ini hanya sakit perut biasa akibat makanan. Namun, rasa sakit itu terus berlanjut, semakin menjadi-jadi, seperti ada sesuatu yang mencengkeram dan menekan dari dalam perutnya. Perlahan, ia menyadari ada kejanggalan yang sulit dijelaskan. Perutnya terasa kembung, bahkan tampak membesar secara tidak normal. Seperti ada sesuatu yang tumbuh dan bergerak di dalamnya. Ia mencoba berdiri, tetapi rasa sakit itu membuatnya limbung. Setiap langkah terasa berat, dan ia harus berjalan terhuyung-huyung untuk menjaga keseimbangan. Ini tidak mungkin, gumamnya dengan panik. Rasa sakit itu tidak seperti apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia mulai berkeringat dingin. Pikiran Ricky mulai kacau. Ia memikirkan kembali makanan yang ia santap malam sebelumnya. Ular yang ia bunuh dan bakar dengan tangannya sendiri. Apa yang salah? Apakah daging ular itu beracun? Apa yang terjadi padanya? Saat pikirannya berkecamuk, bayangan wajah kakek tua di warung desa kembali terlintas di ingatannya, bersama kata-kata peringatan yang disampaikan dengan nada penuh kehati-hatian. Ingat, jangan pernah mengambil apapun dari sana, apalagi sampai memakannya. Kata-kata itu kini terngiang-ngiang di kepalanya, membuat Ricky semakin gelisah. Namun, penyesalan kini sudah terlambat. Hutan yang tenang ini perlahan berubah menjadi jerat tak kasat mata yang mengurungnya. Ia mencoba berteriak, berharap ada orang yang mendengar. Suaranya menggema di antara pepohonan, tetapi tidak ada satupun yang menjawab. Hanya keheningan hutan yang menyambutnya. Dengan langkah tertatih-tatih, Ricky berusaha keluar dari tenda, mencoba melanjutkan perjalanan menuju gunung atau setidaknya mencari jalan keluar dari hutan ini. Namun, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Setiap langkah membuat perutnya terasa seperti ditusuk ribuan jarum, dan kini ia nyaris tak bisa bergerak. Seiring waktu berlalu, tubuhnya mulai kehilangan tenaga, dan penglihatannya perlahan memudar. Ricky akhirnya terjatuh di atas tanah yang dingin, kedua tangannya memegangi perutnya yang membesar secara tak wajar. Ia mencoba bernapas dalam-dalam, tetapi setiap tarikan napas hanya menambah sakit di tubuhnya. Suara hewan-hewan malam mulai terdengar dari kejauhan, namun kini semuanya terdengar samar.
Sebelum matanya terpejam, Ricky melihat sekelilingnya dengan tatapan putus asa, seolah mengharapkan pertolongan dari siapapun yang mungkin berada di dekatnya. Akhirnya, kesadarannya mulai pudar. Ia terjatuh dalam kegelapan yang dalam, ditelan oleh rasa sakit dan ketidakberdayaan. Di dalam kegelapan itu, ia merasa seakan terjebak dalam sebuah mimpi buruk tanpa akhir. Perlahan-lahan, ia mendengar suara mendesi samar-samar, disertai bisikan misterius yang menggema dalam pikirannya. Mimpi buruk itu membawanya ke sebuah tempat gelap dan dingin, dan di sana, ia melihat sesuatu yang besar dan menakutkan mendekatinya. Sosok ular raksasa yang melingkar dan menatapnya dengan mata merah yang bersinar dalam kegelapan. "Kau telah membunuh dan memakan anakku." Suara ular raksasa itu terdengar berbisik di dalam kepalanya. Setiap kata terasa seperti pukulan yang menghantam jiwanya. "Kau akan menerima akibatnya. Kau akan menjadi budakku." Suara itu terdengar berulang-ulang, seperti kutukan yang tak berujung. Ricky ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku dan tak mampu bergerak. Ular raksasa itu semakin mendekat, hingga akhirnya wajahnya menutupi seluruh pandangan Ricky, dan dalam sekejap, ia tersedot semakin dalam ke dalam mimpi buruk itu. Ketika Ricky terbangun, malam sudah benar-benar tiba, dan rasa sakit di perutnya semakin parah. Ia tidak bisa bangkit, tubuhnya seperti lumpuh. Perutnya terasa bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Dengan ketakutan yang mendalam, Ricky menyadari bahwa mimpi buruk itu mungkin bukan sekadar mimpi. Kutukan yang disebutkan oleh kakek tua itu nyata adanya. Ia terbaring di sana, di tengah hutan yang kini tak lagi bersahabat, hanya menunggu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Malam semakin larut. Ricky terbaring dalam kegelapan hutan, tak berdaya melawan rasa sakit yang menggerogoti perutnya. Ia tidak mampu bergerak. Nafasnya semakin lemah, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Di tengah kegelapan, ia merasakan perutnya bergerak-gerak, seakan ada makhluk hidup di dalamnya yang mencoba keluar. Rasa sakit yang ia rasakan kini lebih dari sekadar fisik, tetapi seakan menusuk hingga ke jiwanya. Di antara bisikan angin dan desiran dedaunan, samar-samar terdengar suara mendesis, mirip suara ular, namun lebih besar, lebih dalam, seolah berasal dari sesuatu yang tak kasat mata namun mengintai di sekelilingnya. Ricky mengerjap ketakutan, teringat mimpi buruk yang ia alami saat pingsan tadi. Ular raksasa itu, sosok menakutkan yang mengatakan bahwa ia akan menjadi pengganti anak ular yang telah ia bunuh. Dengan ketakutan yang semakin menguasai dirinya, Ricky mencoba menggerakkan tubuhnya, namun nyaris tak ada tenaga tersisa. Ia hanya bisa terbaring, menatap langit malam yang terhalang kanopi pohon-pohon besar di atasnya. Hutan yang semula tampak sunyi kini terasa seperti hidup, seolah semua makhluk di dalamnya menyaksikan penderitaannya. Di tengah rasa sakit itu, pikirannya kembali melayang pada kakek tua di warung desa. Kakek itu telah memperingatkan dengan nada serius dan penuh kebijaksanaan. Nasihat yang ia anggap remeh kini berbalik menjadi kutukan yang nyata. Penyesalan memenuhi hati Ricky, tetapi kini sudah terlambat. Hutan ini tidak akan membiarkannya pergi tanpa membayar harga atas pelanggaran yang telah ia lakukan. Tiba-tiba, rasa sakit di perutnya meningkat berkali lipat, membuat Ricky menggeliat tak berdaya. Perutnya yang membengkak seperti nyaris meledak. Ricky bisa merasakan sesuatu yang bergerak-gerak di dalam sana, makhluk-makhluk kecil yang tampak merayap dan saling mendorong. Setiap gerakan di dalam perutnya membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Ricky berteriak dalam kepedihan, suaranya menggema di antara pepohonan yang seolah ikut meresapi penderitaannya. Dalam teriakannya yang semakin lemah, perutnya akhirnya mulai merekah. Kulitnya terbelah, dan dari dalam tubuhnya muncul kepala-kepala kecil ular yang merayap keluar satu persatu. Ricky menatapnya dengan tatapan ngeri, tak mampu mempercayai apa yang terjadi pada tubuhnya. Ular-ular kecil itu terus merayap keluar, ratusan, bahkan ribuan, membanjiri tubuhnya. Ricky hanya bisa terdiam, tak lagi punya kekuatan untuk melawan, sementara ular-ular kecil itu menyelubungi tubuhnya yang lemah. Suara desis mereka mengisi udara malam, seperti suara kutukan yang memenuhi seisi hutan. Ular-ular kecil itu melata di sekujur tubuhnya, bergerak mendekati wajahnya. Meskipun kesadarannya mulai memudar, Ricky masih bisa merasakan gigitan-gigitan kecil di seluruh tubuhnya. Ribuan ular itu seolah menghisap habis sisa hidup yang ada dalam dirinya. Pandangan Ricky mulai mengabur, perlahan ia merasa tubuhnya tak lagi miliknya. Hanya bayangan ular raksasa dari mimpinya yang tersisa di benaknya,
mengingatkan bahwa ia kini adalah budak dari siluman ular yang menguasai hutan ini. Di detik-detik terakhir, Ricky menatap langit yang semakin gelap. Wajahnya penuh dengan ketakutan dan penyesalan, namun ia tak lagi mampu berbuat apa-apa. Kesadarannya lenyap, dan suara desisan dari ribuan ular itu menjadi nyanyian terakhir yang ia dengar. Pagi harinya, hutan kembali sunyi. Tak ada lagi tanda-tanda Ricky di sana, seolah-olah ia telah diserap oleh hutan itu. Hanya ular-ular kecil yang melata di sekitar bekas tendanya, dengan sisik-sisik yang berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Orang-orang desa hanya menemukan sisa barang-barang Ricky beberapa hari kemudian, tanpa jejak tubuhnya. Sejak itu, legenda tentang hutan angker dan kutukan ular siluman terus berlanjut, menyebar sebagai peringatan bagi siapapun yang berani melanggar aturan alam di hutan itu. Cerita ini memberikan pelajaran yang kuat tentang pentingnya menghormati alam dan memahami batasan serta aturan yang ada di luar kendali manusia. Ricky, yang awalnya penuh semangat dan rasa percaya diri, tak menghiraukan nasihat bijak dan peringatan yang diberikan padanya. Ia melihat hutan sebagai tempat petualangan, bukan sebagai ekosistem yang hidup dan punya hukum sendiri. Akibatnya, ia menjadi korban dari kesombongannya sendiri. Dari kisah ini adalah untuk mengingatkan kita akan pentingnya kerendahan hati dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan kita. Alam memiliki kekuatan yang luar biasa, dan setiap makhluk hidup di dalamnya punya peran yang menjaga keseimbangan. Ketika kita mengabaikan atau mengganggu keseimbangan tersebut, kita tidak hanya merusak alam, tapi juga membuka diri terhadap bahaya yang mungkin tidak kita sadari. Kisah ini mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, berhati-hati, dan tidak menyepelekan aturan alam dimanapun kita berada. Alam bisa menjadi sahabat yang luar biasa, namun juga bisa memberikan pelajaran yang keras bagi yang tak menghormatinya. Mari jadikan cerita ini sebagai pengingat untuk selalu menghormati dan menjaga alam, agar kita bisa hidup berdampingan dengannya dengan damai. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.